Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu diberikan kesehatan ya. Karena di tengah wabah yang melanda negeri kita, virus COVID-19. Namun walaupun seperti itu kita harus tetap semangat untuk menjalani aktivitas kita. Nah, uh, terkait dengan perkuliahan kita akan lanjutkan perkuliahan kita yang minggu sebelumnya tatap muka. Sekarang kita melanjutkan menggunakan media video ini ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang statistik pendidikan. Nah, sebelum itu kita bahas dulu pengertian statistik pendidikan. Pengertian statistik. Nah, statistik pada awalnya merupakan sebuah kumpulan bahan keterangan berupa angka dan non-angka. Nah, namun perkembangan selanjutnya statistik dibatasi kepada bahasa kumpulan bahan keterangan hanya berupa pada angka saja. Sekumpulan bahan keterangan berupa angka atau dalam bentuk kuantitatif ya. Nah, terhadap suatu cabang ilmu atau kegiatan tertentu. Nah, itu yang statistik. Kemudian ada ciri khas dari statistik. Nah, berbicara dengan ciri khas statistik ini ada 3 ciri statistik itu. Nah, yang pertama, statistik itu selalu bekerja dengan angka. Nah, jelas karena statistik tadi kita udah bahas bahwa dalam perkembangannya statistik itu hanya dibatasi kepada angka saja. Jadi kalau misalnya kita berbicara dengan statistik ya, berarti nantinya kita akan selalu bekerja dengan angka. Angka yang akan kita kerjakan itu adalah angka dari 0 sampai 9 ya. Tidak banyak angka yang bisa kita kerjakan. Nah, lalu yang kedua adalah statistik itu bersifat objektif. Nah, statistik yang bersifat objektif ini artinya adalah statistik itu bekerjanya itu sifatnya itu lebih kepada objektif. Artinya dia nanti akan mengukur apa yang benar-benar yang hendak diukur sesuai dengan objek yang akan diukur. Gitu, bukan berdasarkan subjeknya, tapi berdasarkan objeknya. Apa yang mau diukur itulah yang akan diukur. Kalau misalnya dia mau mengukur nilai atau mengolah nilai siswa misalnya, benar-benar nilai siswanya, bukan si siswanya yang menjadi subjek gitu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah bersifat universal. Bersifat universal ini maksudnya adalah statistik itu bersifat menyeluruh. Artinya statistik ini bisa mencakup semua kajian ilmu ya. Semua masuk kepada semua kajian ilmu, bisa masuk kepada statistik pendidikan, statistik kependudukan misalnya. Banyak cabang-cabang ilmu statistik. Artinya bisa semua cabang ilmu bisa masuk si statistiknya. Nah, itu yang perlu diketahui dulu secara konseptualnya terkait dengan statistik ya. Nah, kemudian baru kita akan masuk kepada data. Oke, yang ketiga adalah data statistik. Nah, kalau misalnya tadi kita bahas tentang statistik, sekarang kita bahas tentang data statistik ya. Apa yang menjadi data dari statistik tersebut? Karena nanti yang akan diolah sama si statistiknya, yang akan dikerjakan sama si statistiknya itu adalah
data. Nah, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa data dari statistik. Nah, data dari statistik kita tadi udah katakan tadi bahwa bahas tadi bahwa statistik itu adalah selalu bekerja dengan angka, dan pastinya data dari statistik itu adalah berupa angka atau bilangan. Angka atau bilangan. Nah, namun tidak semua angka atau bilangan bisa dijadikan sebagai data statistik ya. Nah, lalu bagaimana angka atau bilangan bagaimana yang bisa dijadikan sebagai data statistik? Pertanyaannya seperti itu ya. Nah, jadi angka atau bilangan yang bisa dijadikan sebagai statistik adalah data atau bilangan yang memenuhi persyaratan yang memenuhi persyaratan penelitian yang bersifat agregatif. Ya. Nah, jadi angka atau bilangannya ini harus memenuhi persyaratan dari angka yang bersifat agregatif. Nah, apa itu syarat dari agregatif ini? Ada 2 syaratnya. Nah, yang pertama itu adalah dapat mengukur satu kemampuan dan banyak individu. Yang kedua adalah dapat mengukur satu individu dan banyak kemampuan. Nah, inilah syarat dari angka yang bersifat agregatif ini. Yang pertama, mengukur satu kemampuan dan banyak individu. Yang kedua adalah mengukur satu individu dan banyak kemampuan. Nah, contohnya apa? Misalnya yang pertama ini contohnya, mengukur satu kemampuan. Misalnya, data nilai statistik PTIK. Statistik mahasiswa ya. Nilai statistik mahasiswa PTIK 4A misalnya. Nah, maka di sini akan ada nama, lalu sini akan ada nilai. Kan gini ya. Nantinya. Nah, di sini akan ada si A, si B, si C, si D. Lalu misalnya nilainya 70, 80, 898, 100. Nah, ini misalnya nilainya. Ada si A, si B, si C, si D. Nilainya 70, 80, 98 dan 100. Nah, itu yang disebut dengan dapat mengukur satu kemampuan dan banyak individu. Misalnya yang diukur satu kemampuan yang diukur yang mana? Yang ini nih. Statistik. Satu kemampuan statistik, tetapi dia bisa juga mengukur banyak individu. Mana individunya? Si A, si B, si C, si D. Nah, itu. Buat sini nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan mengukur satu kemampuan statistik dan banyak individu. Nah, nama-nama mahasiswa P3 4A-nya gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah mengukur satu individu dan banyak kemampuan. Nah, contohnya adalah kita buat di sini aja contohnya. Contohnya itu adalah misalnya data nilai semester 4 Ratna Dewi. Data nilai semester 4 si Ratna Dewi. Nah, maka di sini akan ada nomor, di sini mata kuliah. Lalu di sini akan ada nilai. Mata kuliah. Nah, lalu misalnya di sini mata kuliah statistik, pemrograman
database, dan selanjutnya lalu di sini nilainya misalnya 90, 70 dan 89. 1 2 3. Nah, contohnya seperti ini. Data nilai semester 4 Ratna Dewi. Ada mata kuliah statistik, pemrograman, dan database. Lalu nilainya 90, 70, 89. Nah, inilah yang disebut dengan mengukur satu individu dan banyak kemampuan. Satu individunya si Ratna Dewi, ya. Kemampuan yang diukurnya itu adalah ini. Statistik, pemrograman, database, dan yang lain-lainnya. Nah, itu yang disebut dengan mengukur satu individu dan banyak kemampuan. Itulah yang terkait dengan data yang bersifat agregatif itu. Oke? Nah, selanjutnya yang keempat adalah penggolongannya. Jadi data statistik ini nantinya dapat kita golongkan. Yang keempat adalah penggolongan. Penggolongan data statistik ya. Oke, penggolongan data statistik. Yang pertama itu adalah berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya. Penggolongan data statistik yang berdasarkan sifatnya itu ada dua ya. Yang pertama itu adalah disebut dengan data kontinum. Nah, data kontinum. Data kontinum itu adalah data yang berkelanjutan, data yang sambung menyambung. Contohnya berat badan misalnya. Berat badan seorang terus sambung menyambung. Ada 30, 31, 32, 34, 35 ya, terus sambung menyambung. Lalu misalnya data tinggi badan atau misalnya data nilai mahasiswa 40, 45, 47 misalnya, itu terus sambung menyambung atau terus berketerusan ya. Lalu yang kedua itu adalah data discrete. Nah, data discrete itu adalah data di sini tadi berkelanjutan ya. Nah, lalu di sini data discrete itu adalah yang tidak berbentuk pecahan. Nah, data discrete itu adalah data yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Misalnya jumlah manusia, jumlah siswa. Jumlah siswa itu misalnya ada 40, 45, 70 atau 30, 25, nggak mungkin 2,5 ya, atau nggak mungkin 12,5 misalnya, itu yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Atau jumlah kursi, nggak mungkin kursinya itu ada 10 patah 1 kita bilang 10,5 gitu ya, tidak mungkin. Nah, itu yang disebut dengan data discrete. Jadi data discrete itu adalah data yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Oke. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan cara menyusun angkanya. Cara menyusun angkanya. Berdasarkan cara menyusun angkanya. Untuk penggolongan data statistik berdasarkan cara penyusunan angkanya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah data ordinal, nominal dulu ya, nominal baru ordinal dan kontinu. Nominal. Yang kedua adalah data ordinal.
Yang ketiga adalah data interval. Berdasarkan cara menyusun angkanya, yang pertama nominal, yang kedua ordinal, yang ketiga adalah data interval. Lalu apa itu yang data nominal? Data nominal itu adalah data yang nantinya didasarkan kepada penggolongan atau didasarkan kepada pengklasifikasian atau penggolongan atau pengklasifikasian. Misalnya data mahasiswa nilai statistik kelas semester ya, semester 4A. Nah, nilai statistik semester 4A. Nah, di sini semester 4 ya. Di sini nanti akan ada TTIK, nilai statistik. Saya ulangi lagi contohnya. Sini ya. Nah, contohnya nilai statistik mahasiswa PTIK 4 atau semester 4. Ya. Nah, nilai statistik mahasiswa PTIK semester 4. Nah, nanti di sini ada PTIK 4A, PTIK 4B, PTIK 4C, PTIK 4D. Di sini ada nilainya. Ini kelasnya, ini nilainya 70, 80, 90, 100. Misalnya aja ya. Misalnya kita buat nilai statistik PTIK semester 4. Ada PTIK semester 4 rata-rata nilainya 70. Ada PTIK semester 4B rata-rata nilainya 80. Ada PTIK 4C rata-rata nilainya 90. Ada PTIK 4D rata-rata nilainya 100. Nah, artinya adalah data ini nantinya disebut dengan data nominal karena dia dibagi berdasarkan klasifikasinya, diklasifikasikan nih. Nah, atau lebih gampangnya misalnya ada juga lagi pengklasifikasiannya, misalnya nilai PTIK mahasiswa semester 4 yang perempuan, lalu nilai statistika mahasiswa semester 4 yang laki-laki. Nah, jadi nilai lakinya ini, nilai perempuannya yang ini gitu. Jadi itu yang disebut dengan data nominal, artinya dibagi berdasarkan penggolongan atau pengklasifikasian. Nah, lalu yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal itu adalah data yang berupa diurut atau di ranking ya. Misalnya di sini seperti nilai data ya, data nilai mahasiswa semester 4 ya. Misalnya nomor, nama, lalu nilai, sini ranking. Ketika nanti datanya itu kita lihat misalnya diurut berdasarkan ranking. Ranking itu artinya kedudukan ya, berdasarkan kedudukannya dia yang tertinggi misalnya. Nah, misalnya di sini si A nilainya 100 dia ranking 1. Jadi si B nilainya 98 dia ranking 2. Ada si C nilainya 90 dia ranking 3.
nilainya 83 dia ranking 4. Nah, data inilah yang disebut dengan data ordinal karena datanya itu sudah diurut atau diranking. Atau lebih gampangnya lagi, misalnya kamu pernah melihat hasil pengumuman hasil pengumuman tes CPNS misalnya. Yang lulus itu kan di ranking itu. Dari yang tertinggi kepada yang terendah gitu. Nah, itu yang disebut dengan data ordinal. Ya. Nah, lalu ketika diurut berdasarkan kedudukannya atau rankingnya, nah itu ordinal. Lalu interval, ketika datanya itu kita kelompokkan ya dengan jarak yang sama. Nah, jaraknya sama kalau interval. Nah, bisa kita buat dulu catatannya di sini. Yang nominal itu adalah berdasarkan penggolongan atau klasifikasi. Kalau yang ordinal itu adalah urutan atau kedudukan ranking. Kedudukan enggak usah urutan ya. Berdasarkan kedudukan. Dari yang tertinggi ke yang rendah ya. Lalu yang interval adalah jarak ya, data yang memiliki jarak. Itu interval. Jarak. Nah, memiliki juga jaraknya sama. Memiliki jarak yang sama. Misalnya, ada nilainya itu 1, 5, lalu 10, 15, 20. Nah, ini kan jaraknya sama. Jaraknya sama. Kalau misalnya 1, 3, 5, 7. Nah, ini kan jaraknya sama. Nah, itu disebut dengan data interval ya. Jadi memiliki jarak yang sama. Setiap nilai yang satu dengan nilai yang berikutnya, data yang satu dengan data yang berikutnya, angka yang satu dengan angka yang berikutnya memiliki jarak yang sama ke angka berikutnya. Nah, itu yang disebut berdasarkan cara menyusun angkanya. Nah, 3 ini. Lalu kemudian lanjut. Terakhir adalah berdasarkan bentuk angkanya. Nah, penggolongan data statistik berdasarkan bentuk angkanya ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah data tunggal. Yang kedua itu adalah data kelompok. Nah, data tunggal dan data kelompok. Data tunggal itu adalah data yang didasarkan kepada data individual. Nah, sedangkan data kelompok itu adalah data yang sudah dikelompok-kelompokkan. Nanti disesuaikan dengan apa yang mau didasarkan pada kelompok. Ya. Mungkin data tunggal dan data kelompok ini nantinya seterusnya kita akan sering nih akan bahas tentang data ini. Oke. Nah, contohnya adalah misalnya untuk data tunggal, contohnya data nilai mahasiswa PTIK 4A ya. Misalnya di sini ada penyebaran nilainya. Nah, ini masuk kepada data tunggal. Artinya ini data masing-masing nilai mahasiswa.
Nah, sedangkan data yang kelompok contohnya itu adalah data yang sudah dikelompokkan. Misalnya kita akan kelompokkan data ini misalnya berdasarkan nilai dari 30 sampai 40 ya. Lalu nanti kita akan kelompokkan nilainya itu dari 41 sampai 50. Lalu misalnya nanti kita akan kelompokkan dari 51 sampai ke 60. Nah, itu yang pengelompokan contoh dari data kelompok ya. Lalu yang terakhir adalah ya, penggolongan data statistik berdasarkan sumber datanya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah data primer. Yang kedua itu adalah data sekunder. Nah, data primer yang pertama, yang kedua adalah data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama. Nah, atau sumber utama. Nah, sedangkan data sekunder itu adalah data yang didapatkan dari atau data sumber kedua. Sumber utama itu maksudnya adalah misalnya data itu kita dapatkan, misalnya tadi ada data nilai mahasiswa. Nah, jadi kita dapatkan langsung dari si siswanya atau dari si gurunya ya. Nah, kecuali nanti data, kalau misal itu yang disebut dengan data utama atau sumber utama. Nah, kecuali nanti misalnya data nilai siswa ini kita dapatkan dari si TU-nya misalnya. Sama-sama data nilai tetapi kita dapatkan dari TU. Berarti itu sudah masuk kepada sumber kedua atau termasuk kepada data sekunder. Jadi data sekunder dan data primer bedanya itu adalah dari mana kita dapatkan sumber data tersebut. Apakah kita langsung kepada orang sumber utamanya, itu baru primer. Kalau misalnya sudah ke tangan kedua, ketiga dan seterusnya, itu masuk ke data sekunder. Nah, atau misalnya disebut dengan sumber kedua. Nah, itulah penggolongan data terakhir berdasarkan sumbernya ya. Nah, itu terkait dengan penggolongan data. Oke. Lanjut, yang kelima adalah sifat data statistik. Ya, sifat data statistik. Sifat data statistik itu yang pertama adalah memiliki nilai relatif atau semu. Nah, yang dimaksud dengan nilai semu atau nilai relatif itu adalah nilai dari bilangan itu sendiri. Nilai dari bilangan atau angka itu sendiri. Misalnya, nilai relatif dari dari 7 adalah 7. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai relatif. Jadi, nilai relatif dari angka itu adalah ya angka itu sendiri. Berarti kalau misalnya nilai relatif dari angka 7, 7. Nilai relatif dari 40, 40. Nilai relatif dari 50, ya 50 gitu. Nah, itu yang disebut dengan nilai relatif. Lalu yang kedua adalah nilai relatif atau nilai semu. Ada lagi yang kedua adalah nilai nyata. Nah, nilai nyata adalah nilai yang mewakili angka atau bilangan tersebut.
yang mewakili angka tersebut. Nah, yang mewakili nilai angka tersebut. Nanti angkanya itu harus ditambah dengan 5 dan ditambah dengan 0,5 dan dikurang dengan 0,5. Tambah 0,5 dikurang 0,5. Misal kalau misalnya angkanya tadi misalnya 7, nilai nyata dari 7 adalah berapa? Kurang dari kurang dari 0,5 dan tambah dari 0,5. Berarti nilainya itu adalah 6,5 dan 7,5. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai nyata. Ditambah dengan 0,5 dan dikurang dengan 0,5. Nah, itu yang disebut dengan nilai nyata. Yang C adalah batas atas relatif, batas bawah relatif, batas atas nyata, batas bawah nyata. Nah, batas atas relatif, batas bawah relatif, batas atas nyata, dan batas bawah nyata. Nah, contoh. Contoh misalnya kita ini ada sebuah, nah yang disebut dengan batas atas relatif dan batas bawah relatif, dan batas nyata, batas bawah nyata, batas atas nyata, dan batas bawah nyata itu adalah, misalnya tadi ada nilai misalnya 30 sampai 40 misalnya. Nah, yang disebut dengan batas atas relatif adalah ini dan nilai awalnya, lalu batas atas relatif itu adalah nilai akhirnya. Ini batas bawah relatif, lalu yang ini batas atas relatif. Lalu mana yang batas nyatanya? Batas bawah nyatanya adalah kita akan kurangi ini dengan 0,5 untuk batas atas nyata, ya, dikurang 0,5 menjadi 29,5. Nah, untuk batas bawah nyata ditambah 0,5 berarti menjadi 40,5. Oke, jadi di sini kalau misalnya nilainya ada 30 sampai 40, berarti nanti kita buat di sini penyelesaiannya. 30 merupakan batas bawah relatif, 40 merupakan batas atas relatif, 29,5 merupakan batas atas nyata, 40,5 batas akhir batas bawah nyata. Nah, itu yang disebut dengan batas atas relatif, batas bawah relatif, batas atas nyata, dan batas bawah nyata. Oke, nah yang ketiga ini merupakan kalau misalnya datanya data kelompok, ya. Nah, namun kalau misalnya datanya data individu tunggal, ya, maka tadi seperti yang A dan B tadi.
Nah, lalu yang selanjutnya adalah yang C, nilai tengah. Yang D ya. Nah, nilai tengah sama dengan namanya, nilai tengah berarti nilai tersebut berada di tengah. Misal nilainya tadi misalnya ada 20, 30, 45, 37, 47, 50 misalnya. Yang mana menjadi nilai tengah? Yang ini. Kenapa? Nah, kenapa yang ini nilai tengah? Karena dia berada di tengah. Itu saja ya. Nah, atau kalau misalnya datanya itu data kelompok, misalnya dari 20 sampai 25 ya. Lalu bagaimana cara mencari nilai tengahnya? Maka untuk mencari nilai tengahnya ya. Lalu untuk mencari nilai tengahnya kita akan jumlahkan lalu dibagi 2. 20 ditambah 25 dibagi menjadi 2 menjadi 45 bagi jadi 2. Nah, jadi hasilnya adalah 22 20. Nah, ini berarti nilai angkanya ya. Atau bisa juga seperti ini 20, 51, kan ini ya. Berarti yang menjadi nilai tengahnya kan ini nih. Jadi di sini dapat kita ambil di tengahnya. Berarti antara 22 sampai 23 berarti 22,5. Sama. Nah, inilah cara mencari nilai tengah untuk data kelompok. Oke. Lalu berikutnya yang E adalah data statistik berbentuk pecahan. Nah, jadi data statistik itu harus berbentuk pecahan. Kalau misalnya 1/2, berarti kita nggak boleh buat 1/2, kita harus buat 0,5. Terus harus berbentuk pecahan desimal. Nah, lalu berikutnya yang D-nya adalah data statistik harus dilakukan pembulatan. Nah, nanti kalau misalnya hasilnya berkoma, kita harus lakukan pembulatan. Kalau misalnya banyak angka di belakang koma, kita harus lakukan pembulatan. Nah, jadi hari ini kita akan sepakati berapa angka di belakang koma. Misalnya contohnya tadi 0,567891 misalnya. Kita lakukan pembulatan setelah selesai menghitung.
Jadi bukan dari awal ya. Setelah selesai kita lakukan perhitungan, baru nanti kita lakukan pembulatan. Nah, setelah itu kita akan sepakati menjadi 4 angka di belakang koma. Nah, supaya nanti kita akan sesuaikan dengan melihat tabel nanti. Nah, kita buat 4 angka di belakang koma. Nah, coba lihat 1, 2, 3, 4, berarti sampai sini aja. Yang ini nanti kita nggak pakai. Nah, cara pembulatan saya ingatkan lagi, kalau misalnya lebih dari 5, 8 ya, ini lebih dari 5, maka kita akan tambahkan dengan 1. Tadi ini 8 ya. Berarti kalau misalnya kita bulatkan menjadi 0,5679. Ya, menjadi ini dia. Kalau misalnya dia kurang dari 5, maka kita akan buat nilainya itu sendiri. Misalnya 0,567439. Nah, maka karena kita akan buat 4 angka di belakang koma, maka 0,5674 gitu. Ini kalian masih ingat dalam rangka pembulatan bilangan pecahan seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan dilakukan pembulatan. Jadi catatannya adalah 4 angka. Itulah pertemuan kita, pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Kalau misalnya ada pertanyaan dan yang lainnya, nanti boleh dikomentari. Nanti juga bisa dikonsultasikan secara individual dengan saya. Nah, hari ini kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.